Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah aplikasi Sigma Guru yang nantinya bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru dalam menilai akademik peserta didik. Nah, di sini ada banyak fitur ya, yaitu ada absensi siswa, ada aktivitas, ada izin cuti, surprise ya, keyakinan atau pelanggaran siswa, agenda, approval ya, tabungan, e-learning. Nah, ada cerita, habit, dan daily. Nah, di sini saya akan contohkan ketika siswa itu mengisi 7 kebiasaan siswa. Kalau ini di aplikasi guru namanya habit ya atau kebiasaan. Ini bisa kita klik. Nah, nanti di sini akan berisi siswa di kelas 9F. Nah, kenapa di sini hanya tampil 9F? Karena saya sebagai wali kelas di 9F. Misalkan saya ingin melihat nih Ahmad Leo Firdaus. Hari ini Firdaus ini melakukan kegiatan apa saja di rumah ya. Jadi misalkan bangun pagi ini 7 kebiasaan siswa ya. Tingkat keterlambatan bangun pagi, kesiapan untuk sarapan. Nah, ini nanti diisi oleh siswa. Dan jika sudah diisi oleh siswa, maka saya sebagai wali kelas bisa melakukan penilaian atau memberikan refleksi. Nah, caranya seperti apa? Ini bisa kita klik seperti ini. Nanti kita tambahkan ya, kita mau merefleksi mulai tanggal 25 sampai tanggal 30 ini ya. Misalkan tanggal 30. Sudah bagus ya. Tingkatkan terus ya. Kedisiplinan kamu. Nah, seperti ini. Nanti kita klik simpan. Nah, di sini kita sudah merefleksi ya atau memberikan feedback kepada siswa tersebut terkait pengisian periode tanggal 25 bulan 8 sampai tanggal 30 di bulan 8. Nah, bagaimana di tampilan aplikasi siswa? Nanti kita akan masuk di tampilan aplikasi siswa, namun sekarang kita masuk dulu di diary ya. Nah, di diary ini adalah sebagai buku penghubung. Jadi kalau habit tadi itu ada di siswa yang ngisi, kalau daily ini adalah guru yang mengisi ya. Jadi misalkan hari ini ya Leo mengikuti ibadah dengan tertib ya. Sosialnya juga bagus ya, mandiri, kerapian juga bersih. Nah, ini bisa kita nilai. Jadi nanti di sini orang tua akan bisa melihat ya anak tersebut atau ananda ya, atau anaknya ketika di sekolah seperti apa gitu ya. Jadi ini sebagai buku penghubung yang diisi oleh guru di sekolah. Itu untuk fitur diary. Untuk yang habit tadi ya seperti yang saya jelaskan, habit ini adalah yang ngisi siswa ya ketika siswa tersebut di rumah. Nah, selanjutnya di sini juga ada kelompok belajar ya. Kelompok belajar ini bisa kita gunakan untuk misalkan kita memiliki tugas gitu ya. Jadi tugas itu misalkan kita pendampingan dan refleksi siswa. Nah, ini kita masuknya di jurnal. Ini contohnya ya. Di sini ada pendampingan, ini tipenya grup. Ini kalau kita klik, kita isi dulu nih jurnalnya. Pendampingan siswa. Ini ada bukti fotonya juga bisa kita upload, nanti kita submit ya. Nanti di sini berubah menjadi warna biru ya. Ini kita klik ya yang icon siswa ini kita klik. Nah, nanti di sini akan berisi siswa yang menjadi tanggung jawab kita ya, menjadi tanggung jawab guru untuk memantau akademik dari siswa tersebut. Nah, misalkan hari ini hadir semua ya. Nah, selanjutnya kita bisa menilai ya per personal di sini. Contohnya kita mau nilai Abdul Kohar ya. Ya, kemampuan memahami materi belajarnya ini kita bisa klik langsung ya nilai semua seperti ini. Nah, ini secara defaultnya seperti ini. Bagaimana jika kita ingin mengedit ya? Jadi setelah kita evaluasi ya, ternyata Abdul Kohar ini dari kemampuan materi pembelajarannya masih kurang misalkan. Nah, ini bisa kita edit ya. Seperti ini misalkan kurang, tingkatkan terus belajarmu.
Nah, ini seperti ini. Nah, nanti kita simpan. Jadi ini kita bisa mengeditnya. Nah, misalkan ada kurang atau mungkin yang perlu kita perbaiki, ini bisa kita perbaiki. Nah, sekarang kita akan masuk di aplikasi siswa ya. Kita masuk di aplikasi siswa. Ya, saya login sebagai Abdul Kohar. Nah, di aplikasi siswa ini juga ada banyak fitur ya, yang salah satunya adalah absensi, kehadiran ya, school e-learning ya, video-video e-course pembelajaran ini bisa dilihat oleh siswa. Namun di sini saya akan fokus di habit ya, cerita sama buku penghubung tadi. Nah, untuk cerita ini siswa sebagai literasi ya. Jadi siswa bisa menulis ceritanya di sini. Misalkan ada tugas untuk membaca e-book misalkan terus harus merangkum ya. Ini bisa dilaporkan di sini ya. Siswa nanti bisa berekspresi di sini ya, menulis. Selanjutnya nanti disimpan. Nah, ini nanti akan masuk ke wali kelasnya ya. Jadi nanti wali kelas bisa memberikan refleksi. Nah, contohnya ini balasan dari guru. Ya, ini ada di bawah ini. Yang atas ini adalah tulisan siswa, yang bawah ini adalah balasan dari guru wali kelasnya. Ini untuk fitur cerita atau jejak hati ya kalau di SMP 1 Palang. Nah, di sini nanti ada habit ya. Habit ini nanti ada dua, yaitu 7 kebiasaan siswa ya tadi. Ini siswa yang ngisi di rumah ya. Ya, disiplin waktu. Jadi ini yang ngisi adalah siswa. Nah, untuk buku penghubung ini adalah guru ya yang isi. Tadi yang sudah saya jelaskan di aplikasi Sigma Guru. Jadi ini guru yang isi. Nah, bagaimana untuk yang kelompok belajar ya? Tadi ada kelompok belajar ya yang untuk penilaian per masing-masing siswa itu masuknya di daily. Nah, contohnya ini ya. Tadi ada pendampingan ya dari saya. Jadi nanti di sini kita bisa melihat ya. Hari ini penilaian dari guru itu apa gitu ya. Ternyata saya kurang nih nilainya di kemampuan memahami materi pembelajaran. Catatan dari gurunya apa? Ini bisa kita lihat ya, tingkatkan terus belajarmu. Untuk aspek-aspek yang lain ini sudah bagus. Jadi misalkan saya sebagai siswa, maka saya harus meningkatkan kemampuan materi pelajaran sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh guru. Seperti itu. Nah, untuk habit tadi ya, cara ngisinya siswa masuk ke menu habit. Nanti di sini ada 7 kebiasaan. Selanjutnya di sini siswa tinggal pilih ya, misalkan apakah kamu bangun pagi hari ini ya, kita simpan seperti ini. Ya, kemandirian juga misalkan simpan. Ini juga bisa ditulis ya catatan dari siswa tersebut. Nah, seperti ini. Untuk cara pengisian 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Baik, cukup dari kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.